Bayangkan hidup tanpa handphone, tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram, tidak ada panggilan video. Kalau mau telepon seseorang, kamu harus mencari telepon umum atau menggunakan telepon rumah. Tapi tahukah kamu, ada satu orang yang mengubah segalanya? Dialah Martin Cooper, pria yang menciptakan handphone pertama di dunia dan membawa kita ke era komunikasi modern. Gimana sih kisah di balik penemuan ini? Dan seperti apa bentuk handphone pertama kali? Tonton video ini sampai habis. Martin Cooper lahir pada 26 Desember 1928 di Chicago, Amerika Serikat. Sejak kecil, Cooper sudah tertarik dengan teknologi dan sains. Setelah menyelesaikan studinya di bidang teknik listrik di Illinois Institute of Technology, ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan kemudian bekerja di Motorola pada tahun 1954. Saat itu, komunikasi masih terbatas pada telepon kabel dan radio komunikasi untuk militer dan kepolisian. Cooper merasa ada kebutuhan besar akan perangkat komunikasi yang lebih fleksibel, yang bisa dibawa kemana saja. Di akhir tahun 1960-an, Motorola bersaing ketat dengan perusahaan lain, terutama AT&T Bell Labs. Dalam pengembangan teknologi komunikasi, Bell Labs sedang mengembangkan sistem telepon mobil, tetapi masih harus dipasang di dalam kendaraan dan bergantung pada jaringan telepon kabel. Martin Cooper punya visi yang berbeda. Dia ingin menciptakan perangkat komunikasi yang benar-benar portable, bisa dibawa kemana saja tanpa harus terhubung dengan kendaraan atau kabel. Komunikasi seharusnya tidak terikat oleh kabel. Manusia seharusnya bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Dari ide ini, bersama timnya di Motorola, Cooper mulai mengembangkan prototipe ponsel pertama di dunia. Setelah berbulan-bulan bekerja, pada tahun 1973, prototipe pertama akhirnya jadi, namanya Motorola Dynatec 8000X. Pada tanggal 3 April 1973, Cooper berjalan di jalanan New York dengan membawa Motorola Dynatec 8000X. Ia lalu melakukan panggilan telepon pertama di dunia menggunakan perangkat ini. Dan siapa yang ia telepon? Yaitu Joel Angel, kepala penelitian Bell Labs, pesaing utama Motorola. Dengan santai, Cooper berkata, "Joel, saya menelpon Anda hanya untuk memastikan bahwa telepon genggam ini benar-benar bekerja." Angel hanya bisa terdiam. Motorola telah berhasil mengalahkan Bell Labs dalam perlombaan menciptakan telepon genggam pertama di dunia. Motorola Dynatec 8000X memiliki spesifikasi yang luar biasa untuk zamannya. Dengan berat 1 kg, tinggi 25 cm, waktu bicara hanya 30 menit, dan waktu pengisian baterai selama 10 jam. Meskipun begitu, ini adalah awal dari revolusi komunikasi. Tapi sayangnya, perangkat ini belum bisa dijual ke publik karena butuh persetujuan dari pemerintah dan infrastruktur jaringan yang lebih baik. Baru pada tahun 1983, Motorola resmi merilis Dynatec 8000X ke pasar dengan harga sekitar $3.995 atau setara dengan 60 juta rupiah saat ini. Setelah kesuksesan Dynatec, pengembangan teknologi handphone semakin pesat. Di tahun 1990-an, handphone mulai lebih kecil dan lebih murah. Dan di tahun 2000-an, muncul teknologi SMS dan internet. Dan 2007, Apple merilis iPhone dan memulai era smartphone. Dan kini, kita memiliki ponsel pintar yang bisa melakukan banyak hal. Mulai dari mengambil foto, bermain game, hingga menonton video seperti yang sedang kamu tonton sekarang. Semua ini berawal dari satu panggilan telepon sederhana di tahun 1973. Saat ini, Martin Cooper telah pensiun, tetapi ia masih sering berbicara di berbagai acara teknologi. Ia tetap percaya bahwa inovasi harus terus berkembang dan komunikasi harus semakin mudah diakses oleh semua orang. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ponsel akan menjadi seperti ini, tapi saya tahu bahwa komunikasi akan terus berkembang. Martin Cooper. Tanpa Martin Cooper dan timnya, mungkin kita masih hidup di zaman telepon kabel. Sekarang, setiap kali kamu mengirim pesan dan menelpon seseorang,
Ingatlah bahwa semuanya berawal dari satu pria dengan satu ide besar. Dari Motorola Dynatec hingga smartphone modern, semua ini dimulai oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Bagaimana menurut kalian? Bayangkan jika ponsel tidak pernah ditemukan, hidup kita pasti sangat berbeda. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like video ini, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.